Mari kita masuk di dalam doa, kita menyerahkan untuk kelas pada malam ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kami belajar, meskipun kami terbatas di dalam banyak hal, kami juga sulit memahami apa yang kami baca, apa yang kami dengar. Kiranya Tuhan telah memberikan berkat bagi kami, apa yang telah Tuhan siapkan, kiranya kami boleh menangkapnya, dan apa yang Tuhan berikan kami boleh memeliharanya sungguh-sungguh bukan hanya di dalam pikiran kami, tetapi juga di dalam hati kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa bagi semua peserta yang ada di tempat ini maupun yang ada di dalam Zoom, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan kepada kami sukacita belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya menggantikan Pendeta Agudin karena ada urusan di luar kota. Dan pada malam ini kita akan melanjutkan di dalam doktrin manusia. Nah, satu hal yang menarik adalah kalau Anda lihat kelas teologi awam kali ini, itu sebetulnya tidak terlalu banyak peserta. Karena mungkin doktrin manusia itu bukan suatu doktrin yang dianggap apa ya, sulit atau satu doktrin yang dianggap ada hal yang baru, semua sudah tahu begitu ya. Tapi menariknya pada waktu saya mengkoreksi ujian katekisasi kemarin di Geraha dan Citra, banyak sekali yang salah menjawab, misalnya dosa itu, total depravity itu artinya apa? Banyak yang bilang manusia kehilangan gambar dan rupa Allah, coret gitu ya. Ada lagi, manusia itu terdiri dari apa? Natur manusia itu komponennya apa? Kayaknya di kelas sudah diulang bolak-balik, tetap aja gitu ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Padahal ada yang tubuh, jiwa, atau roh. Ternyata saudara pada waktu kita kira kita sudah tahu apa itu manusia, karena kita adalah manusia tentunya. Ternyata yang benar sedikit. Banyak loh yang salah di dalam soal itu. Jadi saya nggak tahu salah yang bikin soal atau salah yang jawab gitu ya. Tapi ya itu realitanya. Kita itu sulit ya. Kita mengira kita sudah tahu apa itu manusia dan komponen manusia dan jatuhan di dalam dosa itu seperti apa. Tapi pada faktanya adalah kita seringkali miss. Ya ini doktrinal sih, ini konseptual. Tapi di dalam bentuk praktisnya itu juga ada efeknya. Nah, pada hari ini tema yang dua yang Pak Agudin set adalah manusia itu diperlengkapi potensi yang besar. Saudara waktu baca tema seperti ini ya, kalau yang kemarin kan dicipta di dalam gambar dan rupa Allah, terus kemudian nanti ada bicara dosa, kemudian ada bicara ini dan itu, tapi diperlengkapi potensi yang besar, saya kira ya, kita perlu teologi bagaimana untuk setuju, betul ya? Manusia itu diperlengkapi potensi yang besar, semua setuju. Jadi saya juga bingung pada waktu menerima subtema seperti ini, apa yang kira-kira harus dibahas. Karena kejatuhan belum dibahas hari ini, minggu depan. Penciptaan di dalam gambar dan rupa Allah sudah dibahas minggu yang lalu. Maka hari ini kita harus membahas satu hal yang lain dari apa itu manusia yang diperlengkapi potensi yang besar. Saya ada 37 slide. Nah kayaknya tidak akan selesai, jadi kita lihat kita bisa sampai ke slide keberapa atau mungkin bisa saja selesai gitu ya kalau wajahnya meyakinkan semua kita skip terus tanpa penjelasan. Saudara. Oke, saya mau mulai dengan sedikit refresh ya. Apa itu manusia dicipta di dalam gambar dan rupa Allah? Slide yang berikutnya Anda boleh melihat lukisan yang terkenal ini. Tentu kita tahu lukisan ini, lukisan creation. Dan Allah di sana digambarkan sebagai seorang tua itu ya, dengan wajah bijaksana, dengan tangan yang terulur, dan manusia itu menatap dia, embrace gambar yang padanya manusia diciptakan, dan kemudian mereka hampir bersentuhan, jari mereka dekat sekali menggambarkan bahwa manusia itu dan penciptanya sebetulnya selalu longing, selalu mendambakan. Dan dicipta di dalam gambaran rupa Allah, minggu lalu sudah dijelaskan, artinya ya orang biasa memahami banyak gitu ya, dia punya kemampuan rasio, dia mungkin punya kehendak, dia bisa berelasi dengan Allah, tetapi juga adalah gambar. Istilah yang dipakai kemarin adalah gambar dan rupa, ada yang ingat bahasa Ibrani-nya? S dan D, S apa? Selem gitu ya, gambar, D demut, yaitu meskipun sering dijabarkan ini bedanya gambar dan rupa itu begini dan begitu, tapi sebetulnya adalah satu pengulangan untuk menekankan hal yang sama. Ya manusia itu dicipta di dalam gambaran daripada penciptanya, disebut gambar dan rupa. Dua istilah. Buffing misalnya bilang istilah gambar itu, selem itu lebih rigid. Jadi bayangkan misalnya seperti uang koin yang ada gambar kaisar di situ, rigid. Tapi katanya rupa itu adalah lebih organik.
Bayangkan patungnya kaisar. Jadi ada uang ya, uang koin zaman dulu dikasih gambar wajahnya kaisar, itu katanya selem. Tapi Behemoth itu lebih hidup, patung, statue, ditaruh di depan daripada pintu gerbang kota misalnya, ditaruh di pusat dari kota. Jadi orang waktu lihat tahu ini kota Romawi, kaisarnya adalah misalnya Kaisar Agustus. Itu Behemoth. Tetapi penafsiran yang berikutnya juga melihat dua ini sebetulnya sama. Pendeta Agustus sudah menjelaskan itu. Dicipta di dalam gambar dan rupa, itu seperti Tuhan kasih patung-patungnya dia, yaitu miniaturnya dia. Tentu bukan miniatur di dalam arti Anda punya hakikat ilahi, tidak. Karena Anda tetap adalah ciptaan. Tapi Tuhan kasih itu di banyak tempat untuk menandakan bahwa ini adalah dunianya. Dari mana kita tahu ini adalah dunianya? Dari manusia yang ada di sana. Nah, pertanyaannya, saudara, pada waktu kita membaca Kejadian 1 dan 2, sebelum manusia jatuh dalam dosa, kita tidak banyak bicara mengenai kejatuhan, tapi sebelum itu manusia ada di taman. Pertanyaan saya, taman itu ada di mana? Ya, saya tahu namanya Taman Firdaus gitu ya, atau Eden. Saya tanyanya tamannya ada di mana? Di bumi? Di mana? Bisa ditemukan sekarang? Nggak bisa, katanya di bumi bisa ditemukan dong. Di bumi atau tidak? Di bumi kan? Bisa ditemukan? Bisa. Cuman kita tidak bisa memasuki taman itu seperti glorinya di hari-hari penciptaan. Ya, most probably ya, para teolog, scholar Perjanjian Lama dan Reform itu menafsirkan Taman Eden itu adalah Kanaan sebetulnya. Itu ada banyak paralel antara Taman Eden di dalam Kejadian dengan Kanaan di dalam masanya Yosua nanti masuk gitu ya, masuk dari gerbang yang sama, kemudian di sana Tuhan taruh itu kerub malaikat dengan pedang yang menyala menjaga pintu waktu mereka diusir. Nanti pada waktu orang Israel mau masuk, Yosua juga menemui malaikat di sana dan seterusnya. Itu paralel. Sungainya juga ada di situ, dua. Dari 4 ada 2 yang tersisa. Tetapi adalah maksudnya adalah manusia itu dicipta di dalam bumi. Jadi saudara hati-hati ketika ada, mungkin kalau di Reform nggak ada, tapi di karismatik itu ada yang mengatakan Taman Eden itu sebetulnya ada di surga. Lalu ketika manusia itu diusir, dia diusir dari surga jatuh ke bawah gitu ya. Kemudian dia baru di bumi. Atau ada yang berusaha menjelaskan, kenapa kok manusia bisa sudah ada katanya dari berapa puluh ribu tahun fosil-fosil manusia purba. Nah, itu karena Taman Eden itu proyek khususnya Tuhan. Sedangkan di bumi adalah proyek umumnya Tuhan. Tapi itu salah. Taman Eden di bumi. Kenapa di bumi? Karena manusia dicipta untuk menandakan bumi ini adalah milik Allah. Tidak ada cara yang lebih baik daripada Tuhan kasih miniaturnya dia, yaitu gambaran dia, selem dan demutnya dia, atau terjemahan nama peta dan teladannya dia di bumi. Nah, ini sebetulnya simpel sekali, saudara. Jadi gambar dan rupa Allah adalah tentunya ya menandakan kita ini adalah ciptaan yang menandakan dunia milik Allah. Kita adalah ciptaan yang dipercayakan otoritas oleh Allah untuk kemudian menjadi wakilnya di dalam dunia ini. Dan tentu dengan demikian, manusia bisa disebut sebagai the epitome of creation. Dia adalah yang tertinggi di antara semua ciptaan. Kan daripada malaikat. Sudah ditekankan kemarin, malaikat tidak dicipta di dalam gambar dan rupa Allah. Malaikat tentu memang dia diciptakan dengan tugas yang mulia, melayani Allah sendiri, tapi dia tidak ditebus. Malaikat itu diciptakan kudus, tetapi malaikat tidak dinaungi Roh Kudus. Ya, malaikat itu adalah creature yang berbeda, tetapi manusia itu adalah yang khusus. Jadi saudara bisa melihat di dalam gambaran ini manusia itu memang spesial. Sehingga seorang teolog bernama Jürgen Moltmann, dia bukan hanya menekankan manusia itu dicipta di dalam imago Dei, image of God, tetapi dia juga menekankan manusia dicipta di dalam image of the Trinity, yaitu dicipta di dalam gambar Allah Tritunggal. Nah, waktu kita bicara Allah di dalam Perjanjian Lama, di situ juga adalah Allah Tritunggal. Jadi manusia itu dicipta di dalam satu relasi yang unik. Nah, nanti saudara simpan dulu ya, manusia dicipta di dalam gambar dan rupa Trinitas, itu nanti ada gunanya. Jadi bukan hanya penekanan tunggal, tapi penekanan yang tunggal dan banyak, Trinitas. Nanti kita akan lihat, saudara. Tapi sebelum itu, mari kita lihat ayat berikut ini. Di dalam slide berikutnya, mari kita membuka Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6. Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6, kita akan membaca bersama. Saya akan baca, Anda boleh menyimaknya di Alkitab masing-masing. Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6.
Ya, sebelum kita bicara mengenai teologi yang rumit, kita perlu tahu aspek konkret Tuhan menciptakan kita artinya adalah bagi Yeremia, suatu kutipan, Allah berkata, "Masakan aku, Allah, tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Hai kaum Israel," dia bukan hanya bicara kepada Yeremia, dia bicara kepada umatnya, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, aspek konkret dari teologi kita dicipta di dalam gambar dan rupa Allah adalah bahwa dia itu berhak membentuk kita seperti apa yang dia kehendaki. Dan ini bukan bicara mengenai fisik saja gitu ya. Anda harus menerima fisik yang Tuhan kasih, saya harus menerima tubuh yang Tuhan kasih. Kalau tinggi saya cuma 173, saya tidak perlu potong tulang kaki saya kemudian sambung supaya nambah 15 cm gitu ya. Itu masuk akal, tapi bukan cuma itu. Termasuk dengan mungkin talenta yang kita punya, karunia pelayanan yang kita punya, termasuk dengan keluarga kita, termasuk dengan di mana kita lahir dan di zaman apa kita lahir. Itu semua given adalah sesuatu yang Tuhan bentuk. Sebagai bagian Anda adalah gambar dan rupa Allah di dalam dunia ini. Jadi kalau tadi konsep teologi secara abstrak, sekarang kita bicara konsep teologi secara praktis. Saudara dicipta di dalam gambar dan rupa Allah, sekarang sebagai orang Kristen, bukan cuma bicara Anda manusia, dicipta dengan kapasitas berelasi, dengan akal budi, dengan roh, bukan hanya itu. Tapi bicara apa yang Anda harus lakukan sebagai bukan hanya gambar dan rupa Allah, tetapi gambar dan rupa Allah yang sudah mengerti Anda gambar dan rupa Allah. Saya ulangi, saudara ya. Kalau kita akan mengatakan gambar dan rupa Allah, tidak harus orang Kristen, begitu ya. Semua manusia adalah gambar dan rupa Allah. Kristen, nggak Kristen, termasuk yang menutup rumah doa orang Kristen kemarin viral, itu juga gambar dan rupa Allah, meskipun kita susah mengakui. Ada orang yang bengis, ada orang jahat, ada kriminal, ada pembunuh, ada pemerkosa, gambar dan rupa Allah. Nah, bedanya adalah sebagai orang Kristen, kita nggak bisa cuman, oh saya manusia dicipta mulia, kamu mesti menghargai saya karena saya manusia, nggak berhenti di situ. Tapi sebagai orang Kristen yang sudah tahu dicipta dalam gambar dan rupa Allah, ada apa yang Tuhan itu mau titipkan di dalam hidup saudara dan saya. Ini yang kita mau bicarakan mengenai potensi, saudara. Karena kalau kita bicara potensi, belum tentu orang Kristen potensinya lebih besar secara manusia dibanding orang nggak Kristen. Ya kan, misalnya ya saudara ya, tidak tentu orang yang paling kaya tuh orang Kristen, betul ya? Malah mungkin banyak yang nggak Kristen, karena mereka mungkin juga berani untuk curang ya, nyogok sana sini dan seterusnya. Mungkin saja ada yang jujur juga gitu ya, tapi orang paling kaya tidak selalu orang Kristen. Orang paling ganteng dan paling cantik tidak selalu orang Kristen. Arsitek Kristen belum tentu bangun gereja lebih cepat dari arsitek nggak Kristen, setuju? Itu fakta loh di mana-mana. Itu common grace. Nah, bedanya apa kalau gitu jadi Kristen? Nah, saudara, ada orang yang kemudian punya satu konsep namanya teokrasi. Jadi teokrasi itu di dalam aspek praktis ya. Berarti orang Kristen itu harusnya dia yang paling baik mengerjakan apapun. Masuk akal ya, saudara ya? Harusnya begitu kan ya. Tapi pada faktanya belum tentu. Nah, nanti kita lihat potensi itu harus dipahami bagaimana kalau tidak selalu orang Kristen itu dia paling baik di antara orang-orang lain. Secara umum ya, kita bicara secara umum. Kalau misalnya kita punya Alfi adalah jemaat, gitu ya, dengan keterbatasan, dengan kelebihan kekurangan masing-masing adalah jemaat. Tapi salah terus nih, kita ganti profesional atau tidak? Profesional itu kita tidak peduli Kristen, enggak, pokoknya kita bayar, pokoknya terima beres. Nah itu pertanyaan-pertanyaan konkret yang muncul dari bicara ini, Saudara. Atau misalnya pelayan, singer kita belum tentu suaranya paling bagus. Kita ganti profesional enggak? Penyanyi profesional, kita bayar. Ya kalau dibalik saudara ya, saudara bikin acara wedding reception, saudara mau nggak yang nyanyi itu bukan penyanyi yang bagus tapi singernya gereja ini, saudara? Ya fals, saudara. Ya nggak parah-parah lah, nggak semua lah, tapi banyak yang fals gitu kan ya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan konkret yang hopefully ya sebetulnya kita nanti bisa jawab apa itu sebetulnya yang dimaksud potensi. Tapi pertama saudara kita mungkin selesai bukan selesai, kita cukupkan dulu dengan ini saudara. Tujuan dan nilai yang melekat ketika Tuhan mencipta manusia yang kita sebut sebagai potensi, saudara. Itu dulu, saudara.
Jadi kita belum bicara secara konkret bagus mana dan lain sebagainya. Katakan dulu apa yang Tuhan cipta sebelum manusia jatuh dalam dosa, tujuan dan nilai itu yang kita sebut sebagai potensi sebelum jatuh dalam dosa ya. Tapi nanti kita akan lihat sedikit apa yang terjadi ketika tujuan dan nilai yang bagus itu tercemar oleh dosa, meskipun kita tidak bicara kejatuhannya, Saudara. Nah, untuk apa, Saudara? Nah, saya mau kita melihat dari ini, Saudara. Tadi kan kita bicara gambar dan rupa Allah secara konkret, secara teologis, sekarang kita lihat signifikansi fungsionalnya, Saudara. Nah, karena Saudara bisa bicara banyak hal, bicara potensi itu banyak sekali, kita akan cukupkan di dalam dua. Yang satu itu landasannya, yang kemudian yang kedua dan yang ketiga itu yang akan kita bahas pada hari ini. Saudara, yang pertama, kita perlu tahu apa yang disebut sebagai mandat ilahi. Creation ordinance atau creation order. Artinya di kejadian itu, pada waktu manusia dicipta oleh Tuhan, sebelum adanya dosa, sebelum kemudian Tuhan mengerjakan sesuatu secara redemptif. Nah ini, saudara. Jadi waktu kita bicara mengenai manusia pra kejatuhan, kita bicara mengenai pertama, manusia itu dicipta untuk diberkati. Jadi kadang kita langsung lompat kepada beranak cucu ya, pernikahan, kemudian bekerja, menaklukkan bumi dan seterusnya. Tapi kita perlu bicara yang pertama dulu. Manusia itu dicipta untuk diberkati, saudara. Nanti kita akan lihat, saudara. Kemudian kita akan melihat mengenai beranak cucu, ya pernikahan. Bagaimana ini adalah mandat ilahi yang adalah potensi besar yang manusia harus pakai. Dan kemudian kita akan baru bicara mengenai kerja. Saudara, kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 28, saudara boleh kembali membuka Kejadian pasal pertama ayat 28, hampir selalu dilupakan oleh manusia adalah sebelum Tuhan itu mengatakan kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan kemudian taklukkanlah itu, ya berkuasalah, kita lupa membaca kalimat pertamanya, yaitu simple sekali, Allah memberkati mereka. Jadi saudara, tanpa ini, seluruh mandat yang Tuhan berikan itu tidak akan bisa dikerjakan. Saudara. Nah, nanti kita akan bayangkan ya, berarti manusia di dalam dosa tetap mendapatkan berkat secara umum, tetapi nanti mereka tidak akan bisa melakukan mandat ilahi tadi, yaitu kembali, mandat ilahi adalah beranak cucu, pernikahan, keluarga, dan bekerja in the fullness, ya, di dalam kepenuhan potensinya. Mereka bisa melakukan itu secara umum, secara general, semua orang bisa menikah, tidak harus Kristen, semua orang bisa kerja, tidak harus Kristen, bahkan mungkin lebih baik, tapi ada yang missing nanti di sana. Tapi waktu saudara lihat, yang pertama sebelum adanya dosa, manusia itu diberkati, sebagai tujuannya adalah supaya manusia itu punya kemampuan untuk mengerjakan apa yang Tuhan itu mandatkan kepada mereka. Tentu saudara semua setuju di dalam bagian ini gitu ya. Sebelum ada kejatuhan, diberkati ya poin plus. Tidak ada dosa, Tuhan tidak perlu melakukan suatu hal redemptif, menebus. Manusia masih baik, Tuhan mengatakan it's good, diberkati saudara. Nah, baru kemudian kita bisa bicara mengenai yang lain saudara. Kita nanti akan kembali ke sini saudara. Tapi kita bicara hal yang kedua. Sebelum kita bicara pernikahan, saudara saya ingin sekali bicara mengenai ini saudara. Seringkali di dalam konsep kita, waktu kita bicara Allah menciptakan manusia di dalam gambar dan rupa Allah, kita sering memisahkan itu sebagai dua hal berbeda. Pria dicipta dalam gambar dan rupa Allah, wanita dicipta di dalam gambar dan rupa Allah. Betul ya? Jadi ini benar saudara ya. Siapa gambar dan rupa Allah? Bukan cuma pria, tapi pria dan wanita. Oke, that's good. Itu benar. Tapi saudara, kalau kita membaca di dalam bahasa aslinya, Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan, coba saudara lihat Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata manusia di situ, itu adalah general mankind. Saudara. Kata Adam di situ manusianya, itu bukan Adam, Adamnya Hawa, bukan. Tapi Adam as organism, sebagai satu keutuhan. Saya ulang, saudara ya. Waktu Tuhan mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata manusia di situ, itu adalah Adam sebagai collective whole. Sebagai satu keutuhan, saudara. Baru kemudian mendapatkan penekanan di dalam bagian yang lain, baiklah kita menciptakan mereka, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Itu seperti bilang begini, saudara. Tuhan itu seperti mengatakan, baiklah kita menjadikan mereka manusia itu menurut gambar dan rupa kita, baiklah diciptakan dia pria Adam,
dan wanita Adam. Saudara bisa nangkap nggak, saudara? Jadi manusia itu, gambar dan rupa Allah itu bukan saya dan kamu dan Anda dan yang di sana, yang di ujung. Tapi gambar dan rupa Allah, mankind, itu kita secara kesatuan, saudara. As a generic. Ini bukan pria sendiri dan bukan wanita sendiri, saudara. Saudara, Herman Bavinck mengerti ini, sehingga dia mengatakan hanya manusia di dalam keseluruhannya, as a whole, sebagai sesuatu yang utuh, sebagai satu organisme yang lengkap, dirangkum di bawah satu kepala, yaitu Allah, Kristus, hanya itu yang adalah gambaran yang sepenuhnya selesai. Kesamaan Tuhan yang paling tepat dan mencolok bukan Adam dan bukan Hawa, tapi Adam dan Hawa sebagai satu kesatuan. Jadi saudara ya, kita seringkali pikir gambar dan rupa Allah itu pecah-pecah. Saya gambar dan rupa Allah, kamu gambar dan rupa Allah. Dia juga gambar dan rupa Allah. Yang di situ juga gambar dan rupa Allah. Akhirnya kita beranggapan kita ini bisa sendiri-sendiri berelasi dengan Allah. Padahal tidak. Gambar dan rupa Allah adalah kita. Kalau kita di bawah satu kepala, yaitu Kristus. Jadi saudara ya, manusia itu hanya, ini sebelum kejatuhan ya, manusia itu hanya bisa mendapatkan kenikmatan tertinggi berelasi dengan Allah sebagai wakilnya dia, kalau dia bersama dengan umat yang lain. Itu maksudnya, saudara. Manusia itu baru bisa merasakan nikmatnya dicipta sebagai gambar dan rupa Allah, sebagai wakil Allah, menikmati relasi dengan Allah, kalau dia bersama dengan yang lain, saudara. Sehingga tadi saya mengatakan manusia dicipta bukan hanya di dalam imago Dei, tapi imago Trinitatis. Gambar dan rupa Allah Tritunggal. Karena Allah Tritunggal itu satu dan banyak, saudara. Kita itu cuma menjadi satu ketika kita berelasi dengan sesama. Maka setelah kejatuhan, di dalam relasi apapun manusia itu tidak pernah komplit, saudara. Something is missing. Mungkin mereka menikah, tapi kepalanya bukan Kristus. Mungkin mereka bekerja dengan orang lain, bekerja bersama, tapi kepalanya bukan Kristus. Jadi semua keluarga, pekerjaan, masyarakat itu baru komplit. Benar-benar potensi terbesarnya tercapai kalau dia bersama dengan manusia lain dan di bawah satu kepala, seperti kata dari Herman Bavinck ini, saudara. Saudara, jadi apa kaitannya, saudara, sebelum kita bicara mengenai pernikahan dan lain sebagainya, sebetulnya semua manusia itu sakit, saudara. Semua manusia itu sakit, bukan biologinya yang sakit, bukan fisiknya yang sakit, tapi mereka sakit di dalam arti mereka tidak bisa melayani Tuhan. Nanti jangan ditarik, saudara, berarti kalau orang berbuat baik tapi bukan Kristen, itu tidak perlu, mendingan jahat sekalian ya. Tentu dia tetap harus berbuat baik. Tentu tetap berbuat baik itu kita lebih setuju daripada orang itu semua jadi orang jahat. Tetapi sebetulnya dia melayani Tuhan tidak, saudara. Dia tidak melayani Tuhan. Maka kalau saudara baca Roma 8 dengan hati-hati, itu seperti mendapatkan penekanan, saudara. Orang itu semua sebetulnya selalu melawan Tuhan. Bahkan berarti ketika mereka itu sedang melakukan hal yang baik, saudara. Jadi kadang-kadang kita ini kan kesulitan ya. Kita kan bertanya kan, ini orang baik sekali, tapi kok nggak percaya ya, nanti dia masuk surga atau enggak? Begitu kan ya? Kalau orang ini baik sekali, kita susah menerima, saudara. Karena harusnya dia baiknya kayak gitu loh. Orang Kristen belum tentu sebaik itu. Harusnya dia masuk surga. Tapi di dalam pengertian ini berarti dia timpang, saudara. Dia tetap sakit, meskipun dia baik, saudara. Jadi kalau di dalam teologi reform, saudara, saya mungkin tancapkan ini supaya bisa ini ya, bisa tulis, saudara. Di dalam teologi reform itu ada satu, muncul ya di situ. Di dalam teologi reform itu ada satu istilah, istilahnya begini, saudara. Ada? Vessel of grace. Vessel itu apa, saudara? Bejana, gitu ya. Bejana anugerah, vessel of grace. Dan ada vessel of wrath. Jadi orang itu bisa baiknya luar biasa, kerjanya jujur, nolong orang sakit, kasih sedekah kepada orang miskin, tapi dia tetap adalah vessel of wrath. Ini Roma 8, saudara. Ada juga orang yang, wah ini kayak gini nih selamat nih, tapi selamat, saudara. Yaitu Lot itu misalnya. Gitu ya, Lot itu istrinya tidak selamat, anaknya semua hidupnya rusak, pegawainya semua mati di Sodom Gomora, tapi dia vessel of grace. Samson, saudara, main dengan wanita Filistin,
kemudian dia kerjaannya dipakai Tuhan secara negatif, tapi dia vessel of grace. Dari mana tahu Ibrani, saudara mengatakan Ibrani 11, Samson adalah salah satu orang benar. Jadi, saudara bisa terima ini atau tidak, saudara. Ini nanti urusan kelas soteriologi ya, tapi kita leave it di situ dulu, saudara. Ya, kembali ke slide, saudara. Saudara waktu melihat ya, misalnya sebagai satu kesatuan, sebagai satu organisme, berarti semua manusia itu sakit kecuali nanti dia tunduk kepada Kristus, saudara. Nah, baru saudara kita bisa bicara mengenai pernikahan dan lain-lain, saudara. Nah, saudara saya mau kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 18. Mari kita buka Kejadian pasal 2 ayat 18. Kita akan bicara mengenai pernikahan, tapi sebelum itu mari kita bicara apa arti wanita dicipta sebagai penolong daripada pria. Kejadian pasal 2 ayat 18. Bolehkah para wanita yang membaca? Kejadian pasal yang kedua ayat 18. 1, 2, 3. Oke, kalau tidak salah, Pendeta Rudin pernah menjelaskan mengenai aspek militer daripada penolong. Betul ya? Aspek militer. Artinya itu, kalau tidak salah bercandaannya adalah kalau istrimu suka teriak-teriak, ya mungkin dia ini ya, komandannya atau apa gitu ya. Nah, saudara, kata helper, kita tidak bicara Ibraninya dengan detail, itu bukan bicara cuci piring, nyapu ngepel gitu ya, helper di dalam arti pembantu, bukan, saudara. Dan helper itu, penolong itu yang diciptakan Tuhan itu bukan untuk menyelesaikan masalah dari Adam itu kesepian, saudara. Saya mau tanya, saudara, kira-kira Adam dicipta, kemudian Hawa dicipta setelah Adam atau diambil dari tulangnya Adam itu terjadinya berapa lama kira-kira? Cepat atau lama, saudara? Hah? Berarti baru sehari gitu ya, baru dicipta, terus Adam siang-siang udah ngantuk, nggak ada kopi gitu ya, belum belum di-brew, terus dia tidur, terus diambil. Tapi saudara kalau Anda membaca di dalam bagian Kejadian 2, itu kan kemudian Adam itu seperti sudah menantikan sekian lama, kemudian dia tidak sabar, dia kemudian kaget ketika akhirnya Tuhan itu bawa Hawa di depan dia. Jadi ada penafsiran kalau saudara bukan young earth ya, bukan bukan bumi yang umurnya pendek itu, ya mungkin sudah berlangsung waktu lama, saudara. Jadi Adam itu diciptakan dulu sendiri tanpa Hawa, dan kemudian entah berapa lama tapi mestinya tidak sehari gitu ya, bukan baru siangnya gitu. Dan kemudian dia longing, dia menantikan orang lain yang sama dengan dia, dan kemudian baru Tuhan ciptakan setelah sekian lama, entah berapa lama, saudara. Nah, kalau demikian, saudara ya, baru kemudian kita itu bisa masuk ke dalam pertanyaan ini, saudara. Apa sebetulnya makna kata penolong, saudara? Berarti, saudara, setelah sekian lama Adam dicipta sendiri, dia kemudian sadar dia nggak bisa sendiri. Betul ya? Baru kan, kenapa kamu butuh penolong? Karena kamu sudah coba sendiri dan kamu nggak bisa, gitu kan? Kalau saudara belum coba, saudara nggak rasa butuh ditolong kan? Iya kan? Bawa barang berat itu kan kita baru, iya, iya, tolong, tolong. Ketika kita sudah tahu itu berat. Berarti Adam sudah dikasih tahu sama Tuhan, beranak cucu ya, Adam, lakukan bumi, berkuasalah. Adam sudah coba, Yoga Isa beranak cucu sama siapa, sudah. Betul kan ya? Berarti kata penolong adalah diberikan, bukan untuk cuci piring dan lain sebagainya, diberikan supaya Adam bisa menunaikan tugasnya, mandat ilahi tadi, beranak cucu dan bekerja, saudara. Jadi kata penolong yang sepadan, bagi saya, saudara, kata yang paling, penjelasan yang paling masuk akal, apa yang dimaksud dengan penolong yang sepadan adalah another human being, manusia lain, yang juga dicipta di dalam gambar dan rupa Allah. Sederhana, saudara. Nah, kata penolong di situ, saudara, kalau Anda kembali ke dalam quotes dari Christopher Ash, dia menulis buku yang baik sekali, Marriage, Sex in the Service of God. Dia mengatakan ini bukan untuk memberikan jawaban bagi kesepian Adam, meskipun itu tentu ada tempatnya, tetapi dia adalah pertama-tama bicara mengenai Adam yang perlu ditolong untuk bisa bekerja bersama dia, menjaga dan mengolah taman itu, dan tentunya beranak cucu. Saudara. Jadi, manusia itu kata Kejadian 2:18 itu dia perlu mendapatkan orang lain karena dia mungkin sudah coba dia lihat kepada ciptaan yang lain tidak ada yang sama seperti dia, maka Tuhan ciptakan yang sama seperti dia di dalam gambar dan rupa Allah
Sekarang baru pria dan wanita satu organisme bisa melayani Tuhan. Berarti sebelumnya, kenapa kok Adam tidak bisa melayani Tuhan? Bukan cuma karena ya kawin sama siapa gitu kan ya, bukan cuma itu, tapi baru ketika mereka bersama pria dan wanita itu di bawah satu kepala, belum jatuh dalam dosa, mereka bisa melayani Tuhan. Baru itu sungguh amat baik, Saudara. Nah, ini urutan berpikir teologisnya begitu. Oke ya, Saudara ya. Baru kemudian kita bicara mengenai pernikahan, Saudara. Saudara, kita landaskan 3 hal sederhana ini dulu. Pernikahan adalah pertama, kita tahu di dalam mandat ilahi adalah beranak cucu disebutkan di sana. Adam tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk pacaranlah dengan Hawa gitu ya. PDKT lah, Valentinean dulu dan tidak, Saudara. Ketika Hawa dibawa di hadapan Adam itu as a wife. Jadi sebagai istri, pasti Saudara. Bahkan kenapa kok kita itu pernikahan itu papa membawa anak perempuan ke altar, kemudian diserahkan kepada mempelai laki-laki. Itu untuk mimik Kejadian pasal 2. Hawa dibawa Allah kepada Adam dan diserahkan kepada Adam. Nah, jadi itu gambarannya, Saudara. Kenapa kok kita tidak boleh misalnya saya maunya masuknya sambil koprol gitu ya, roll depan, roll belakang, roll samping. Ya karena kita berusaha untuk mimik Kejadian pasal 2. Jadi ada keindahan di situ, Saudara. Dan yang disebutkan di sana adalah to be fruitful, multiply, dan fill the earth. Jadi saya taruh di atas itu prokreasi, Saudara. Maksudnya adalah bukan prokreasi itu maksudnya adalah beranak cucu atau bertambah banyak. Creation, Saudara. Procreation, mendukung penciptaan dan tujuan daripada penciptaan, yaitu memenuhi bumi dengan gambaran rupa Allah. Kemudian pria dan wanita bersama adalah gambaran rupa Allah, tadi sudah dijelaskan, dan kesatuan keduanya adalah baik. Nantinya, Saudara, di dalam Alkitab, pernikahan itu adalah bukan cuma baik dan kemudian mulia, bahkan setelah jatuh dalam dosa tetap baik dan mulia, tapi dia dijadikan contoh analogi relasi Allah dengan jemaat, Saudara. Jadi Kristus adalah mempelai daripada gereja. Gereja kita, ya, kita semua adalah mempelai wanita Kristus, dan nanti Wahyu menggambarkan kita seperti masuk ke dalam pesta perkawinan. Tentu ini adalah simbol untuk apa, Saudara? Kasih yang paling tinggi. Yang sekarang kita cuma bisa lihat apa ya? Gambaran paling dekatnya itu pernikahan dan building of a family, Saudara. Jadi saya mengundang pernikahan-pernikahan di Geraha tahun ini panen, Saudara. Saudara boleh hadir. Saudara, pernikahan, kenapa di dalam GRII, saya nggak tahu sih secara konkret itu pernikahan tuh holy matrimony pakai undangan ya Pak Kio ya? Pakai undangan ya? Pakai undangan gitu ya. Tapi harusnya pernikahan holy matrimony itu semua jemaat diundang. Kenapa kok semua jemaat diundang? Nggak cukup? Ya benar, nggak cukup gitu ya. Masalahnya gereja sekarang nggak cukup. Tapi harusnya diundang semua. Dalam arti apa, Saudara? Kita bukan mengharapkan angpau yang banyak gitu ya. Bukan. Tapi semua itu diajak untuk lihat ini loh. Kamu lihat contoh paling indah relasi Allah itu pernikahan. Maka kalau baptisan semua orang boleh hadir di dalam ibadah, perjamuan kudus semua umat diundang, pernikahan itu juga diundang. Meskipun sekarang ya jangan datang kalau nggak diundang, nanti Anda nggak dapat kursi gitu kan ya. Tapi sebetulnya pernikahan itu kan dibuka semua. Maka nanti kalau pernikahan hamba Tuhan Gary itu biasanya dibuka. Semua jemaat boleh hadir, Saudara. Semua jemaat boleh hadir. Tapi boleh hadir itu bukan untuk ngabisin makanan, mumpung gitu ya. Apalagi saya anak kos gitu kan, mumpung ada yang nikah. Bukan, itu nggak penting, Saudara. Yang penting adalah orang itu mau diajak melihat ini loh relasi kasih yang paling tinggi. Dan bukan orang tua punya anak, meskipun kelahiran bayi itu wah, luar biasa indah. Tapi bukan itu yang paling tinggi, Saudara. Ya, tapi adalah pernikahan. Karena Tuhan menyatukan yang oleh manusia nggak bisa disatukan. Dan ini bicara bahkan pernikahan bukan orang Kristen, Saudara. Meskipun tentu ada beda. Tapi pernikahan itu indah, Saudara. Pernikahan itu indah. Saudara lihat ya, kita masuk ke slide berikutnya. Wah, ini macet, Saudara. Nah, ini nggak indah, Saudara. Ya. Marriage adalah institusi of God's creation order. Jadi, institusi yang pertama Tuhan dirikan di dalam dunia ini, di dalam ciptaannya adalah pernikahan. Nah, Saudara, saya kasih 2 prinsip di sana. Yang pertama adalah given and non-negotiable, jadi satu. Ya, dan yang kedua adalah given as a gift. Nah, itu saya bedakan, Saudara. Yang pertama maksudnya adalah
semua upaya hari ini yang mengubah kodrat pernikahan di dalam Kejadian 1 dan 2 itu akan gagal, Saudara. Apa maksudnya mengubah kodrat? Ya misalnya Adam nggak mau sama Hawa, tapi mau sama hewan. Oh, saudara jangan ketawa, banyak sekarang namanya bestiality kan ya. Itu manusia berhubungan seks dengan hewan, saudara. Nah, itu apa adanya, di mana-mana ada. Di Kalimantan ada simpanse yang digunduli dan diikat, dan dia pelacur paling laris di desa itu. Loh, ada pelacur wanita di situ, tapi orang nggak mau, orang maunya simpanse itu. Oh, ini fakta, saudara, bisa dicari itu simpansenya. Sudah diselamatkan oleh pihak berwajib dan seterusnya. Atau misalnya, saudara, yang sama dengan itu adalah pria dengan pria, wanita dengan wanita. Itu selalu adalah sesuatu yang merusak apa yang given dan non-negotiable. Jadi beda, saudara ya. Misalnya begini, saudara boleh hadir pernikahan orang bukan Kristen, silahkan, saudara. Temanmu bukan percaya, Anda hadir, Anda tetap mendoakan, Anda tetap berbahagia untuk dia meskipun bukan orang Kristen, itu biasa, saudara. Kita pasti pernah hadir ke pernikahan orang yang bukan orang percaya, tapi hadir ke pernikahan orang sesama jenis, oh itu beda, saudara. Kita tidak mengakui itu pernikahan. Kita tidak mengakui itu sesuatu yang dipersatukan. Jadi bahkan, contoh ya, orang muslim bertobat masuk gereja ini. Kita kan tidak mengatakan pernikahannya tidak sah, ayo diberkati lagi. Enggak kan ya. Itu suami istri sah. Tapi pria dan pria masuk ke sini, tidak bisa kita akui itu sah, saudara. Yaitu maksudnya given and non-negotiable. Dan itu given as gift. Artinya kalau itu dilakukan sesuai yang sepatutnya, baik, saudara. Sehingga interpretasi Tuhan Yesus di Matius 19, coba saudara buka Matius 19, ayat 4 dan 5. Bicara mengenai pernikahan, Tuhan Yesus tidak lagi bicara mengenai multiply-nya dan seterusnya, tapi Tuhan Yesus bicara mengenai apa, saudara? Tidaklah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, given and non-negotiable, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Interpretasi Yesus mengenai penciptaan itu adalah itu building of a family, institusi. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Ini bukan harafiah pisah rumah, meskipun itu mungkin secara praktis perlu, tapi yang dimaksudkan di situ adalah laki-laki itu akan berdiri sendiri sekarang sebagai pemimpin daripada istrinya. One family. Jadi ini penting sekali, saudara. Nah, saudara, Profesor Oliver O'Donovan, dia mengatakan bahwa di dalam masyarakat yang terjadi ketika mereka merusak hal ini adalah bukan hanya pria yang menikah itu angka cerainya paling tinggi secara fakta. Jadi pernikahan sesama jenis itu tingkat perceraian kali-kali lipat lebih tinggi dari pria dan wanita, sama-sama bukan Kristen. Bukan hanya itu, tetapi adalah masyarakat itu rusak secara struktur. Anak-anak kecil marak sekali, udah ubah kelamin dari kecil. Kemudian pendidikan itu mereka nggak bisa mendapatkan konsistensi karena pelajaran biologi begini, tapi mereka harus banyak melakukan sensor kepada materi pelajaran karena supaya tidak membuat orang itu tersinggung dengan misalnya LGBT. Bicara penyakit nggak bisa, karena sekarang mau bicara itu mental illness, jangan bilang itu sakit jiwa. Ini aku cinta kok dengan pria lain, aku cinta dengan wanita lain. Nggak bisa, saudara. Rusak struktur masyarakat itu. Itu given and non-negotiable yang dilanggar oleh manusia, saudara. Sehingga saudara lihat, nanti kita akan lihat, saudara, marriage itu dia created that we may serve God through children, through faithful intimacy, and through properly ordered sexual relationships. Pernikahan itu dicipta supaya kita melayani Allah melalui beranak cucu, melalui intimacy yang setia, artinya dua itu, heteroseksual dan monogami, dan kemudian through properly ordered sexual relationship. Semua yang menyimpang itu kemudian akan merusak, saudara. Dan menariknya memang tadi, saudara, Oliver O'Donovan dia mengatakan seringkali pernikahan yang fokusnya ya bukan bicara LGBT saja di luar kesenangan diri sendiri itu yang paling bahagia, saudara. Jadi bahkan konselor pernikahan non-Kristen itu dia akan berusaha untuk mengajak pasangan yang dia konseling meskipun bukan dengan Alkitab
untuk nggak cuma sekedar cari kebahagiaannya sendiri-sendiri. Ya itu anugerah umum di sana. Itu purpose ya, daripada pernikahan. Relevansinya apa, Saudara? Relevansinya adalah misalnya Saudara kita bicara lagi mengenai prokreasi. Ini masih jadi tujuan utama pernikahan atau tidak sekarang? Jawabannya iya, tapi tidak sendiri, Saudara. Iya, tapi tidak sendiri artinya bukan berarti ketika itu tidak terpenuhi, maka berarti pernikahan itu tidak melayani Tuhan. Bukan. Tapi saudara kita perlu combine itu dengan dua hal penting lainnya yang tadi kita sudah bahas, yaitu intimacy dan social order. Saudara. Saudara, di dalam teologi reform, pernikahan itu tujuan utama sekarang di perjanjian baru, itu bukan beranak cucu yang pertama, saudara, tapi companionship atau intimacy itu. Dan ya ini menggambarkan saudara relasi yang paling tinggi ya tadi dari relasi Allah dengan umatnya. Dan kemudian social order, bicara mengenai family, bicara mengenai keluarga yang didirikan sebagai bagian dari masyarakat. Masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga. Dalam bahasa Indonesia kita bilang gitu ya, semua mesti ada KTP dan kemudian KK gitu ya. Itu kan sesuatu yang kita tidak bisa deny, saudara. Keluarga itu matters. Secara umum maupun apalagi secara rohani. Saudara. Jadi prokreasi adalah tujuan, ya, tapi dia harus bersama dengan companionship dan building of a family. Bagaimana dengan singleness? Orang yang hidup sendiri. Orang yang hidup sendiri juga sama, meskipun dia tidak dipanggil menikah, dia tetap dipanggil berelasi dengan sesamanya untuk melayani Allah tadi. Ya ini kita belum bicara mengenai kerusakan di dalam dosa. Tapi semua ini harus kita tata dulu, saudara. Jadi potensi yang besar itu di mana di sini? Potensi yang besar adalah bagaimana manusia itu Tuhan pakai sebagai agent untuk membuat seluruh bumi ini penuh dengan kemuliaan Allah pada awalnya, saudara. Dan dia memberikan itu. Saudara tahu ya, kalau Anda cari di Google ya, saya lupa kata kuncinya apa, tapi misalnya Adam age compare to misalnya Nuh, misalnya siapa ya, Metusala dan seterusnya itu umurnya itu kan panjang sekali, saudara. Adam itu kan ya. Dia itu berarti harusnya hidup pada masa Nuh, bukan Nuh, sorry. Atasnya Nuh siapa gitu. Terus siapa hidup masih sampai dia bisa lihat anak dari cicitnya dan seterusnya. Itu umur itu bukan bukan supaya kita, wih keren ya, umurnya 900 tahun, bukan, saudara. Itu untuk kita membayangkan betapa Tuhan itu memelihara keluarga-keluarga ini for the purpose of filling the earth. Jadi Adam dan Hawa itu kata kalimatnya nggak enak gitu ya, ya mana terus gitu, beranak cucu terus. Sampai bumi itu penuh, saudara. Tanda kutip ya, penuh. Karena hari ini orang bilang sudah tidak perlu prokreasi karena bumi sudah penuh gitu. Yang penuh penuh bukan bumi, yang penuh apartemenmu, saudara. Buminya belum penuh gitu. Dan nggak bisa penuh sebetulnya. Bumi itu nggak bisa penuh, saudara. Ya ini theological ya. Bumi itu nggak bisa penuh. Karena Tuhan itu belum datang kembali. Berarti dia masih membiarkan proses ini terus berjalan, saudara. Bagaimana jadinya jika potensi besar di dalam pernikahan dan keluarga dibelokkan? Tadi kita sudah membahas mengenai ini, saudara. Kita tidak bahas kejatuhan, tapi ini adalah salah satu bukti bahwa yang Tuhan cipta mulia tadi, yang Tuhan cipta dengan begitu baik tadi, itu kemudian menjadi rusak di dalam, ya misalnya LGBT ini, saudara. Dan tadi saya berikan contoh ya, bagaimana dampaknya ini bukan sekedar, oh ya sudah, kalau pria itu mau dengan pria lain, ya apa urusannya dengan saya? Bukan, saudara. Pada akhirnya kita akan harus membenarkan banyak hal yang salah lain. Tadi ya, pendidikan, penyakit medis, dan seterusnya. Kita akhirnya harus tutup mata, saudara. Demi demi terlihat baik, demi terlihat kita ini inklusif, ya kita harus korbankan banyak, saudara. Tapi saudara, yang menarik adalah ini bukan terjadi tiba-tiba, saudara. LGBT itu tiba-tiba muncul. Jadi misalnya kita ambil contoh negara seperti Amerika ya, LGBT itu kan tidak tidak sesuatu yang tiba-tiba, oh semua orang, yuk kita sepakat LGBT yuk sekarang yuk. Tidak kan ya saudara? Mulai dari mana? Kalau Anda lihat para pakar sosiologi, bukan sosiologi Kristen, pakar sosiologi secara umum, bisa jadi saudara, mulai dari ini. Surat cerai yang tanpa alasan boleh dikeluarkan. Kalau kamu sudah tidak senang dengan pasanganmu, for whatever reason, kamu boleh saja bebas bercerai. Karena kebahagiaanmu yang penting. Karena kamu mulia tadi, gambar dan rupa Allah. Most American itu percaya mereka adalah gambar dan rupa Allah. Saudara lihat iklannya Sydney Sweeney, jeans yang baru viral itu. Saudara ada yang tahu? Gak ada ya?
Wah ya, oke, saudara. Itu supremasi ras Aryan. Saudara tahu ras Aryan? Jerman, ya kan? Dan itu tipikalnya adalah blonde, blue eyes, ya, small waist, apa pinggang yang kecil, dan lain sebagainya, saudara. Itu jadi iklan jeans dan somehow itu viral. Tapi poinnya kenapa, saudara? Semua itu merasa dirinya itu mulia. Semua itu supreme di dalam caranya masing-masing. Rasisme itu tidak hanya terjadi orang kulit putih, Caucasian dengan orang kulit hitam, tapi juga di Asian, tapi juga di negara kulit hitam, mereka juga ada bagi. Gua kulit hitam tapi masih cappuccino, gua kulit hitam tapi espresso, beda, Saudara. Rasisme itu di mana-mana, Saudara. Saudara kan salah baca itu kan ya. Boleh ditutup dulu ya. Saudara kan salah baca itu kan ya. Nuh punya 3 anak pria. Siapa namanya? Sem, Ham, Yafet. Yang kulit hitam? Salah. Salah semua. Ham. Ham itu kulit hitam, Saudara. Saudara tahu penafsiran Mormon tentang Ham kulit hitam? Saudara tahu Mormon kan? Saudara tahu Mormon itu punya penjelasan orang kulit hitam itu dari mana? Ya Ham, tapi sebelum itu dari malaikat yang jatuh kawin sama manusia, itu anaknya jadi gelap, Saudara. Loh, itu Mormon, Saudara. Kenapa? Ya karena si siapa itu? Joseph Joseph Smith itu kulit putih, dia rasa supreme, dia gambar dan rupa Allah yang pertama. Kalau kamu adalah kulit hitam, ya kamu bisa bisa diselamatkan, tapi lu setelah gua antri gitu. Ini kan contoh yang kita, wah ini bijak nih Joseph Smith. Saudara tahu Kuiper itu merasa orang kulit hitam itu lebih rendah dari orang kulit putih? Nah, jadi orang Reform juga ada yang salah, Saudara. Abraham Kuyper itu merasa orang kulit hitam, ada suratnya ini, itu lesser. Lessernya bukan apa? Bukan secara degree. Tapi memang faktanya Kuyper bilang potensi mereka lebih jelek dari kita. Kuyper, Saudara. Pak Tong dapat Kuyper Prize. Makanya jadi Buffingian, Saudara. Jangan jadi Kuyper, karena Buffing nggak setuju sama Kuyper. Saudara. Nah, ini, Saudara ya. Kita lihat ya. Luther di tengah nih. Tadi kan Joseph Smith heretik ya. Kuyper, kita maklumi lah dia banyak salah gitu ya. Martin Luther, Saudara tahu surat-surat dia tentang orang Yahudi? Wah, Saudara kalau baca goncang, Saudara. Ngapain kita jadi orang reform kalau Martin Luther begini gitu ya. Itu fakta, Saudara. Nazi itu suka mengutip Luther, Saudara. Jerman, ya, Aryan Race. Dari Saudara hari ini bisa mengkaitkan Sydney Sweeney sampai Martin Luther, Saudara ya. Itu bagus, Saudara. Itu fakta, Saudara. Tapi poinnya apa? Bukan, oh kalau gitu kita nggak mau Martin Luther lagi. Kita nggak mau Kuyper lagi. Bukan, Saudara. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah kita mengakui ya, ada keberdosaan. Potensi Tuhan kasih beranak cucu, bertambah banyak, kelimpahan ras Tuhan kasih. Tapi kita bisa twist itu menjadi mengenai rasisme, LGBT, easy divorce, dan lain sebagainya, Saudara. Dan itu fakta. Yang mungkin kita juga lakukan atau di sekitar kita itu orang-orang lakukan, Saudara. Jadi potensi yang besar tetap besar. Maka ketika LGBT itu dilakukan, potensi merusaknya besar. Sehingga ketika divorce itu dengan mudah, keluarga itu dipecah dengan mudah, potensi rusaknya besar. Sehingga ketika rasisme itu dibiarkan, potensi merusaknya besar. Memecah belah komunitas dan lain sebagainya. Itu semua potensi dari creation yang dirusak fall. Dan kemudian sekarang dampaknya besar, Saudara. Jadi saudara lihat ya, potensi itu Tuhan kasih besar, ketika dia dirusak oleh dosa, potensi jahatnya juga besar. Apapun itu. Oke, saudara, kita akan break selama 5 menit, tapi saya akan coba lihat apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang kerja. Ada satu pertanyaan, saudara. Ya ini saya yang masukkan, tadi dititipkan oleh salah seorang, saudara. Ini pertanyaan yang, oh ada banyak ternyata, baru update. Yang pertama itu saya yang masukkan titipan, saudara. Kalau hari tidak harus literal, mengapa river days as days? Maksudnya adalah kata hari di dalam kejadian itu tetap menggunakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari keenam. Karena kata kata yom itu ya, yang day itu memang sebetulnya bisa berarti hari tunggal atau bisa berarti hari yang jamak. Jadi sebetulnya secara Ibrani, kata yom yang adalah hari, itu tidak harus hari tunggal, tapi juga bisa hari jamak di dalam bahasa Ibrani. Saudara bisa cari di Google ya, itu banyak sekali. Kata yang sama dipakai untuk tunggal atau plural ya, jamak. Tapi saudara juga tidak harus kan menjadi seorang yang percaya old earth, bumi itu sudah umurnya panjang.
Saudara juga tetap boleh menjadi YEC, Young Earth Creationism, ya, Young Earth Creationist, atau saudara bisa menjadi framework teoris. Framework teoris itu tidak harus hari itu tunggal atau jamak, tapi yang pasti adalah kejadian itu paralel sebagai puisi dan lain sebagainya, saudara. Jadi ini mungkin sisa pertanyaan yang kita bisa jawab. Pertanyaan yang kedua, terkait manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, apa maksud Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 7? Coba kita buka 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-7. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Saudara, Paulus bicarakan seringkali di dalam creation order ya, bahwa laki-laki comes first, dia tentang dulu ayat setelahnya, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan ini satu pandangan yang fitting pada zaman Paulus, bahwa memang manusia itu meskipun pria dan wanita adalah gambaran rupa Allah, mereka punya role yang berbeda di dalam masyarakat, saudara. Saya ambil contoh ketika Marta itu sibuk dan Maria duduk di kaki Yesus. Yang aneh adalah siapa? Yang aneh siapa? Marta atau Maria? Yang keras, saudara. Yang aneh adalah Marta atau Maria? Maria. Secara manusia dia aneh. Karena seharusnya wanita itu ketika jadi host, mereka itu sibuk di dapur, tanda kutip. Yaitu itu cara orang pada zaman itu. Sehingga Maria itu memberikan contoh teladan yang wow memang. Bukan hanya secara, oh dia senang dengar khotbah ya, bukan cuma itu. Tapi bahwa dia itu ada di sana dan di welcome oleh Yesus. Tidak diusir, gue ngapain di sini, gue ke belakang ke dapur, potong brokoli, enggak, sudah. Nah itu contoh yang melampaui zaman, sudah. Dan yang aneh memang adalah Maria secara manusia, tidak secara Tuhan, begitu ya. Hatinya Maria ada di tempat yang benar. Jadi saudara bisa lihat ya, ini sesuatu yang fitting pada zaman Paulus. Saya kasih contoh ya, kenapa pada hari ini wanita bisa berkhotbah meskipun kita tidak mempendetakan wanita, saudara. Ya ini dua hal berbeda ya. Khotbah, mengajar dengan mempendetakan wanita itu beda. Jadi kita tidak mempendetakan wanita karena tidak ada imam wanita di dalam Alkitab. Tapi ada raja wanita, ada nabi wanita, saudara. Tapi tidak ada imam. Nah, salah satu tugas daripada seorang pendeta adalah melaksanakan sakramen. Dan sakramen itu adalah fungsi dari imam, mewakili umat di hadapan Allah. Jadi kita memilih tidak mempendetakan wanita. Tapi kenapa kok dia boleh ngajar? Nah, sekarang saya tanya, saudara. Di dalam Alkitab ada perbudakan? Ada. Paulus suruh perbudakan itu diatur atau dihilangkan? Diatur. Berarti kalau sekarang saya punya budak, boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Kan diatur, bukan dihilangkan. Oh, bukan karena Indonesia gitu ya. Di hadapan Tuhan nih ya, kita bukan bicara secara hukumnya pemerintah nih. Katakanlah negara ini boleh. Yuk semua asal bisa memelihara budak, boleh punya budak. Saudara punya budak atau enggak? Oh iya gitu ya, bisa disuruh macam-macam gitu. Enggak kan ya? Kepada Paulus atur loh, bukan dihilangkan loh. Kan Paulus enggak suruh, kamu bubarkan ya perbudakan enggak loh. Paulus itu mengatur, jadilah tuan yang baik. Tapi tetap budak, tetap tuan. Nah ini sama saudara dengan wanita lebih baik berdiam diri di dalam pertemuan jemaat. Itu social barrier, saudara. Tapi kita tetap tidak memerdekakan wanita sehingga dia adalah mengajar, dia boleh mengajar, dia boleh berbicara di dalam batasan tertentu yang pas dengan wanita adalah wanita dan hamba Tuhan pria adalah hamba Tuhan pria. Artinya hamba Tuhan pria jangan ke wanita-wanitaan, hamba Tuhan wanita jangan ke pria-priaan. Gunakanlah talenta yang Tuhan kasih gitu ya. Khotbahlah sebagai wanita. Jadi saudara kalau lihat seorang wanita berkhotbah seperti pria, kita itu rasanya aneh, saudara. Saudara tahu maksud saya wanita berkhotbah seperti pria? Wah, teriak-teriak begitu ya, gebrak-gebrak gitu ya. Itu rasanya kayak aneh gitu ya. Tapi ketika wanita berkhotbah sebagai wanita dengan kelembutan, kita itu lebih tergerak, saudara. Itu fakta. Ya, melayani Tuhan sebagai wanita itu ada kelebihan wanita yang pria tidak bisa. Sama kan kalau saya khotbah dengan ayolah saudara Daniel, berbaliklah. Kita juga rasa something wrong gitu ya. Ada yang salah dengan dia yang khotbah. Itu saudara.
Tapi kita tidak memberitakan wanita, saudara. Jadi sama dengan bagian ini ya, dia tidak menudungi kepala, ya itu cultural barrier pada masa Paulus, itu fitting pada masa Paulus. Paulus tidak salah. Sama ketika dia mengatur budak, itu juga tidak salah. Tapi bukan berarti kita sekarang harus kembali punya budak, saudara. Karena yang menghancurkan konsep perbudakan juga adalah orang Kristen. Adalah orang Kristen juga, saudara. Yaitu progresif ya, progressive revelation itu. Di dalam penciptaan Adam dan Hawa, apa signifikansi kata menurut gambar Allah, sementara Kristus disebut sebagai gambar Allah? Ini berani ya maksudnya. Tapi juga kalau saudara lihat di dalam Kolose itu kan manusia itu digambarkan dicipta di dalam Kristus yang adalah eh, dia adalah gambar Allah dan kita itu dicipta di dalam Kristus. Nah, kalau saudara adalah Bartian, maka saudara mengatakan bahwa Kristus itu sudah punya natur manusia di dalam kekekalan, saudara. Tapi saya bukan Bartian, jadi kita forget it, saudara. Maksudnya adalah tidak ada yang tidak dicipta tanpa perantara daripada Sang Firman, yaitu adalah Kristus. Dan betul, ketika Kristus berinkarnasi, dia adalah gambar Allah yang sempurna. Bukan hanya karena dia adalah Allah pribadi kedua, tapi karena dia tidak bercacat. Dia berelasi di dalam kepenuhan. Dia berelasi tanpa celah. Dan dia melayani Tuhan juga tanpa kekurangan. Saudara. Maka dia adalah gambar Allah yang mulia. Maka ketika kita ditebus di dalam Kristus. Harus di dalam Kristus. Karena kalau kita di luar Kristus, kita tidak bisa dikembalikan sebagai gambar Allah yang memuliakan Tuhan itu tadi. Jadi itu versi Calvin. Saudara. Kenapa beranak cucunya setelah Adam dan Hawa jatuh dalam berdosa? Kain dan Habel dicatat setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kenapa ya, saudara? Saya juga nggak tahu. Saudara. Kalau saudara baca kejadian 1, 2, dan 3 secara sequential waktu kan jadi sulit gitu ya. Tadi kan Adam dan Hawa itu ketemunya setelah ada jarak atau sebelum ada jarak. Kita kalau, ya ini interpretasi ya, jadi nggak tentu 100% benar. Sama juga kan ya, kenapa dia punya anaknya nggak sebelumnya. Jadi misalnya Adam dan Hawa jatuh, tapi kemudian misalnya Kain dan Habelnya belum jatuh. Jadi Kain dan Habel tetap tidak berdosa. Enggak, Gus. Karena Adam itu corporate head. Jadi dia waktu jatuh dia mewakili the whole creation. Bahkan kalau Kain dan Habel lahir duluan. Kira-kira itu maksud saya. Dia tetap corporate head. Sama kan ya? Bayi yang belum lahir, dia tetap berdosa karena diwakili Adam. Tapi bayi yang belum lahir, masih di perut mamanya, dan adalah bayi daripada anak orang percaya, dia juga tetap sudah di dalam Kristus. Nunggu nanti dia bisa percaya Kristus atau tidak. Jadi ini konsep corporate head atau headship. Jadi kalau saudara punya orang Kristen punya anak, kita tidak tahu dia beriman atau tidak. Tapi kita mengasumsikan dia di dalam Kristus. Jadi dia adalah tetap, itu kenapa kita membaptiskan anak dan lain sebagainya. Saudara. Oke, kita akan break selama 5 menit. Ya, kita akan ketemu lagi di 2.10. 8.10. Saudara silakan boleh ke toilet atau minum kopi di bawah.
Ya, Bapak Ibu sekalian, kembali kita akan lanjutkan. Wah, kayaknya coffee break-nya kelamaan. Kebablasan. Ya. Karena kalau di ruang persekutuan doa ini, lebih kecil, lebih homey, jadi break-nya lebih lama. Oke, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang di ruangan ini mau tanya langsung? Kalau ada, silahkan. Oke, sambil tunggu yang ada di luar, saudara, kita bisa mulai lihat mengenai kerja, saudara. Ya, kita akan coba bahas di dalam mungkin 30 menit ke depan mengenai kerja. Oke, boleh ditayangkan slide-nya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kerja ini seringkali adalah dikaitkan dengan nah, ya kita akan membahas mengenai kerja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kerja itu sering dikaitkan dengan dosa ya, karena orang seringkali waktu bicara kerja itu ingat bosnya yang bencekno gitu ya. Jadi kerja itu kita ingatnya, oh ini kaitan dengan dosa nih. Atau misalnya kerja setengah mati bayarannya sedikit gitu ya. Jualan susah, ndak laku, macam-macam sebenarnya. Kerja itu kita seringkali kaitkan dengan kejadian 3 pada waktu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa dan kemudian Tuhan itu mengatakan kamu akan berpeluh dan hasilnya itu akan ya mengecewakan begitu kira-kira. Sebenarnya kerja itu sering dikaitkan dengan dosa, tapi kerja itu sudah ada di dalam kejatuhan. Artinya kerja ini adalah mandat ilahi, it's good, sesuatu yang baik, sesuatu yang seharusnya seperti kita bicara pernikahan, sesuatu yang mulia, saudara, sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang mulia, saudara, sesuatu yang agung yang Tuhan lakukan. Dan bagaimana Alkitab menunjukkan kerja ini sesuatu yang baik? Tidak lain adalah bahwa Tuhan sendiri bekerja, saudara. Tuhan itu digambarkan sebagai Dia yang bekerja. Bahkan kalau di dalam Kejadian pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat ketiga dan kemudian ayat 15, kata Ibrani yang dipakai itu tidak beda dengan kata kerja yang sifatnya ordinary work. Jadi misalnya orang itu menggunakan kata yang sama, saudara, untuk bicara mengenai mereka yang pergi ke ladang. Orang menggunakan kata Ibrani yang sama untuk bicara mereka yang bekerja berdagang. Orang menggunakan kata Ibrani untuk bicara mereka yang berjualan. Jadi saudara pada waktu pergi ke kantor, ketemu dengan bos Anda yang menyebalkan mungkin, atau ketemu dengan target pada hari itu atau minggu itu atau bulan itu, ingatlah bahwa kata kerja yang sama yang kita katakan dengan begitu lesu, ah kerja lagi, itu nggak beda dengan kata kerja yang diberikan kepada Tuhan. Nah, saudara, Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 5, dia mengatakan, Bapakku itu always at his work to this very day. Bapa itu, Allah Bapa, itu selalu bekerja. Sehingga dia, anak, itu juga bekerja. Dia katakan di dalam Yohanes 5 ayat 17. Nuansa yang mau dikasih tahu di dalam Kejadian 2 atau di dalam Yohanes 5 adalah bahwa kerja meskipun kemudian ada kejatuhan, kerja itu sebelum kejatuhan sampai dengan hari ini supposed to be good. Seharusnya adalah sesuatu yang baik. Termasuk saudara melayani di gereja, termasuk saudara bekerja di kantor, termasuk saudara yang bekerja di rumah, menata rumah itu, beres-beres, cuci piring, nyetrika, meskipun nyetrika itu luar biasa melelahkan dan hasilnya juga semak belukar, saudara. Tapi itu juga adalah sesuatu yang baik. Dan buat saya nyetrika adalah pekerjaan yang paling tidak berguna, saudara. Karena setelah baju itu disetrika, kelihatannya lumayan di meja setrika itu, begitu dipakai, gue tetap ngungset, saudara. Itulah contoh dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Saudara mau pakai setrika uap pun juga sama. Yang ada adalah baju itu kadang-kadang kalau saudara kurang pas skill-nya, baju itu malah basah, atau baju itu malah burn sekalian, saudara. Jadi tidak ada contoh kejatuhan dan kerja yang tidak berguna selain nyetrika, saudara. Paling itu, saudara. Tapi itu pun adalah suatu kata yang, jadi saudara kalau kita mau pakai the Hebrew milk itu, ordinary human work,
Tuhan itu digambarkan seperti kita yang bekerja. Tentu dia bekerja dengan dia berfirman, karena dia adalah Allah, tapi berarti bahwa dia mencipta itu something yang ordinary buat dia. Ya, dia bukan going the extra mile, ya dia beda sendiri dari kita. Enggak, dia itu Allah yang bekerja. Creating God itu dia. Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai dengan hari ini, demikian juga dengan anak. Yesus juga bekerja. Meskipun saudara pada kejadian 2 belum ada kejatuhan manusia. Jadi ini suatu pekerjaan yang totally good, tanpa kelemahan, tanpa negatifnya, dan semua yang kita pada hari ini tidak suka itu, saudara. Untungnya Adam dan Hawa tidak perlu menggunakan pakaian yang disetrika, saudara. They can be naked and it's still good, gitu ya. Mereka baik di situ. Nah, saudara, saya mau kita lihat ini, saudara ya. Orang Yunani itu punya konsep ada satu golden age, satu masa emas, satu masa jaya, di mana dulu dewa dan manusia itu hidup bersama, saudara. Ya, kita bisa hidup dengan dewa Zeus gitu ya. Olympus itu terbuka. Ini konsep Yunani, saudara. Saudara pernah nonton film Gods of Egypt? Film action itu? Maka itu mau menceritakan bahwa dulu dewa Mesir itu hidup dengan orang Mesir di dalam suatu harmoni, saudara. Ya meskipun di sana tetap manusianya hidupnya agak nelongso, dewanya yang mulia. Tapi orang Yunani, saudara, di dalam Golden Age itu, di mana dewa dan manusia itu hidup bersama, mereka tidak perlu kerja, saudara, di dalam gambaran itu. Jadi masa Golden Age adalah ketika semua orang hanya menikmati aja paradise itu, ya masa-masa emas itu. Tapi paradise Kristen, Taman Eden itu, ada kerja di sana. Jadi ini satu satu hal yang kejadian itu waktu dibaca oleh orang-orang di zaman Musa, mereka bertanya-tanya, kenapa di dalam kejadian itu juga ada kerja, saudara. Jadi literatur pada masa itu menceritakan sebelum masa kejatuhan, dan kejatuhan itu sesuatu yang muncul di banyak literatur, saudara. Mereka itu semua nggak kerja, kecuali literatur Taurat itu, kejadian. Manusia sudah bekerja di situ. Dan bukan cuma manusia kerja, Tuhan juga bekerja di situ. Lebih baik pekerjaan itu. Jadi seberapa unik konsep kerja Kristen dalam literatur kuno itu sangat unik, saudara. Memang kita belum bisa sebut Kristen ya, itu Taurat maksudnya pada masa itu. Tapi kemudian orang Kristen memberikan interpretasi perjanjian baru, membaca perjanjian lama, dan sebaliknya, sehingga kemudian kita orang Reform mengatakan work is something good. Dan bukan cuma something good, itu creation ordinance. Saudara tahu ya, saya coba tulis di sini ya. Kalau saudara lihat creation dan recreation, saudara, itu seperti misalnya seperti ini, saudara. Boleh ditayangkan ini? Saudara, creation memang jadi Alfi berat ya gitu ya, ganti-ganti gitu ya. Creation, kejadian 1 sampai 2, saya tulis begini ya. Kemudian kejadian 3 ini fall, kejatuhan, kita tidak bahas hari ini. Kemudian ada redemption. Kita katakan ini adalah masa Injil ya, NT, OT di sini, kemudian Kristus hadir, perjanjian baru gitu ya, redemption, sampai tentu sampai hari ini. Saudara lihat ini kan CFRC ya, kemarin seal itu ya, si yang terakhir kita belum lihat dulu di sini. Saudara, ini adalah membereskan ini, redeem, untuk ke sini, tapi plus, saudara. Ini cara Theology 101 gitu ya, some way to explain. Redemption itu beresin fall, menghapuskan dampaknya yang buruk ya, dimurnikan lagi. Kita melihat kerja itu, iya caranya melihat kerja dari perspektif Tuhan itu membereskan fall, dan kemudian kembali ke sini tapi plus. Jadi bukan kita itu, konsep surga kita itu juga bukan kembali ke Eden, tapi creation plus. Sehingga kemudian kita sebut itu entah consummation atau glorification. Ya ini bicara surga ini kan langit dan bumi ini yang Tuhan murnikan kan ya. Dan saya sering mengulang itu, bahasanya adalah dari batu yang dikompres menjadi berlian, diamond. Jadi dia bahan dasarnya adalah bumi ini, tapi bukan dikembalikan ke Taman Eden, tapi plus, creation plus. Jadi itu seperti berlian ini. Jadi dia purified ke satu degree yang jauh lebih mulia, saudara. Nah,
Saudara kalau Anda kembali pakai ini aja nggak apa-apa ya. Pakai ini aja juga oke. Jadi lebih memudahkan Aufi gitu ya. Seberapa unik konsep kerja Kristen dalam Kitab Kuno? Wah, unik sekali dan bukan cuma itu, Saudara. Tuhan itu membawa itu ke nanti a much higher degree of glory, Saudara. Nah, Saudara lihat ya di dalam bagian ini Tuhan melihat segala sesuatu itu baik, sungguh amat baik. Langit dan bumi itu di complete ya, diselesaikan. Tapi Saudara lihat penekanannya adalah God saw all that he had made, yang dia buat dengan tangannya itu, tanda kutip, Saudara. Apa yang Tuhan lakukan adalah dia mengagumi karyanya, ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang sungguh amat baik. Kemudian dia memberkati ciptaannya, dia memelihara, dia menopang, dan dia kemudian commission, dia mengutus manusia untuk terus mengerjakan karyanya. So, ini yang terjadi di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 dan muncul di dalam bagian yang lain. So. Dan dia memberikan aturan, kalau saudara lihat di dalam Keluaran, 6 days you shall labor and do all your work. 6 hari kamu harus bekerja dan melakukan pekerjaanmu. Dan kelanjutannya adalah pada hari Sabat, hari yang ketujuh, atau hari yang pertama, tergantung saudara lihat dari perspektif apa. Orang-orang percaya itu diminta untuk meneladani Tuhan kembali, mimik Kejadian 1-2 itu. Tuhan menciptakan di dalam 6 hari, dan kemudian pada hari yang ketujuh dia memberkati seluruh ciptaan. Saudara, ini termasuk adalah creation ordinance. Jadi kerja dan istirahat itu mandat ilahi. Saudara. Ya, bukan cuma kerjanya saja, bukan cuma istirahatnya saja, tapi kerja dan beristirahat. Banyak mana, Saudara? Banyak kerja atau banyak istirahat? Jadi melayanilah lebih banyak gitu. Kok istirahat? Banyak kerja kan ya, 6 hari. Meskipun jangan berarti para bos kalau gitu Sabtu sekarang masuk gitu ya. Jangan, Saudara ya. Itu a bad way to interpret this. Ya, itu a bad way to interpret this. Tapi maksudnya apa? Kerja itu kan bukan di kantormu gitu ya. Kerja itu kan bukan clock in, clock out. Kerja itu adalah melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan itu maksudnya kerja. Termasuk kepala keluarga mendidik anaknya itu kerja, Saudara. Termasuk ibu membesarkan anaknya itu kerja. Termasuk seorang single itu memanage hidupnya dengan baik itu kerja, Saudara. Jadi 6 days you shall labor, bukan berarti hari Minggu atau Sabtu bagi orang Yahudi, wah sekarang kita nggak ngapa-ngapain, bukan. Tapi hari Minggu reflect betapa baiknya Tuhan memberkati seluruh pekerjaan Anda. That's the point. Jadi ini adalah sebetulnya 6 hari dan 1 hari istirahat itu adalah liberation means to serve God. Ya, satu liberation means to serve God. Ya, ini sesuatu yang sebetulnya justru membebaskan kita untuk melayani Tuhan dengan jauh lebih limpah, jauh lebih fruitful, jauh lebih berbuah, Saudara. Ben Witherington dia mengatakan sangat jelas bahwa rencana baik Tuhan selalu mencakup manusia untuk bekerja, atau lebih spesifiknya hidup di dalam siklus kerja dan istirahat yang terus-menerus. Ini carried out, Saudara. Langit dan bumi yang baru itu Anda kerja ternyata. Saya masih ingat waktu KTA eskatologi itu, ada yang tanya, ya capek ya, sekarang ngejar setoran, besok ngejar setoran. Enggak, Saudara. Besok nggak ada kejar setoran, tapi Anda tetap bekerja di dalam arti melayani Tuhan itu bukan cuman fotum doksologi, terus muter gitu ya, fotum doksologi. Wah, saudara pasti nggak pengen ke surga, ya kan kebaktian aja tidur, masa masa nanti surga fotum doksologi terus, paling tambah katekisasi lagi. Wah ya capek, saudara. Bukan itu, tapi living in creation plus. Sama ya, di Taman Eden kan kerjanya tukang taman, ya. Bukan harafiah, itu tukang taman, tapi maksudnya melayani Tuhan di dalam langit dan bumi. Itu juga kita tidak bahas eskatologi, tapi that's one of the thing. Soalnya kita penuh dengan dorongan untuk bekerja. Saya nggak bahas yang istirahatnya, tapi saudara tentu juga tahu itu juga satu hukum Taurat, istirahat itu ya, mengingat menguduskan hari Sabat. Tapi kerja itu juga berulang kali PLPB dia bicara mengenai kerja dan sangat melawan kemalasan, saudara. Saudara bisa baca sendiri gitu ya ayat-ayatnya. Nah, saudara, Tuhan itu adalah vocation model kita. Jadi pertanyaan kita kan seringkali saya mesti kerja apa gitu ya? Apa pekerjaan yang harus saya lakukan di dalam dunia ini? What job? What vocation? Kerjanya itu apa? Nah, saudara, saya akan pakai pemikiran dari seorang bernama Robert Banks. Dia punya buku berjudul Faith Goes to Work, Iman yang Pergi Bekerja itu. Dan dia mengatakan Tuhan itu adalah vocation model. Dia punya unsur-unsur pekerjaan ini, redemptive, kreatif, compassionate, justice,
revelatory. Semua pekerjaan yang baik, dia harus ada di dalam kategori-kategori ini, Saudara. Redemptif, misalnya adalah seorang pengkhotbah, misalnya adalah seorang orang tua yang mendidik anak, itu redemptif, Saudara. Mengkoreksi yang salah, ya, mengajarkan sesuatu yang baik itu dia membereskan yang salah, itu redemptif. Hamba Tuhan melakukan itu, seorang papa atau mama mendidik anaknya, ya, seorang guru nanti mirip sekali dengan revelatory yang di bawah ini. Ya, ini mirip sekali, tapi juga ada unsur lain seperti kreatif. Pekerjaan kreatif itu seperti desain, seperti pelukis, seorang artis, seorang penyanyi, seorang yang atlet, ya. Tuhan itu creative worker. Jadi kita juga ada model pekerjaan yang kreatif. Pemusik, dan lain sebagainya, saudara. Desainer. Tapi Tuhan juga adalah compassionate worker. Sehingga pekerjaan yang baik juga ada yang berkaitan dengan compassion, dengan belas kasihan. Dokter misalnya, tim SAR, pemadam kebakaran, ya, kemudian juga misalnya para medis, compassionate worker, konselor, psikolog, compassionate, sir. Revelatory, misalnya adalah yang mengajar, ya, menyatakan sesuatu. Tuhan itu adalah revelatory worker, dia menyatakan sesuatu. Pekerjaan yang baik juga ada, mereka misalnya guru, ya, psikolog itu tadi juga bisa revelatory, banyak 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 irisan dari pekerjaan-pekerjaan ini. Justice, seorang hakim misalnya, seorang politisi, seorang polisi, seorang penegak hukum, ya, itu justice. Tuhan itu adalah pekerja yang punya aspek ini. Jadi semua pekerjaan yang punya aspek-aspek baik ini yang Tuhan miliki, saudara bisa lakukan itu. Ya, saudara bisa menjadi lawyer misalnya, justice, ya, dan lain sebagainya. Nah, orang tua jatuh di mana, saudara? Semua. Ya, itu kenapa institusi pertama adalah family. Paling meneladani semua yang Tuhan kerjakan itu ya family. Di Kejadian 1-2, saudara. Iya kan ya, redemptif, anak dikoreksi, kreatif supaya anak itu potensinya muncul gitu ya. Tahu mengenali bakatnya anaknya, karakternya bagaimana, compassion juga harus mengerti anaknya, kemudian juga mengajar tentu, dan justice dan lain sebagainya, Saudara. Jadi kita ternyata ya paling meneladani Tuhan itu ketika kita ada di dalam family. Ketika kita ada di dalam keluarga, entah Anda sebagai suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik, Anda paling meneladani apa yang Tuhan itu kerjakan. Especially nantinya orang tua tentu. Faith goes to work, Robert Banks. Menarik ya? Oke, kita lanjut, Saudara ya. Kejatuhan membuat semua yang baik tadi bisa menjadi idolatry driven. Ya, digerakkan oleh idolatry, penyembahan berhala. Saya pakai contoh Menara Babel, Saudara, karena ini menunjukkan potensi kerja yang maksimal pada Kejadian 11. Bangun menara sampai ke surga. Sampai dia ingin menjumpai Allah di sana. Wah, ini potensi kerja nomor 1, Saudara. Dan ini bukan berarti bangun bangunan pencakar langit itu dosa, bukan. Karena Burj Khalifa tinggi sekali, Saudara. Ya, bukan itu jadi. Jadi maksudnya apa, Saudara? Maksudnya adalah mereka itu punya kesombongan. Mereka mau menunjukkan di hadapan Tuhan, kami bisa bikin yang Tuhan nggak bikin, ya. Ngumpulin semua orang di satu tempat. Tuhan mau semua menyebar, kami mau kumpulkan. Kami bisa bikin yang Tuhan nggak bikin. Itu idolatry driven works. Ya. Mungkin muncul di dalam workaholism. Orang yang, aduh, apa itu? Overwhelmed by many works, gitu ya, workaholic. Workaholic kan tidak selalu untuk alasan yang salah ya. Workaholic bisa untuk alasan yang baik. Menyiapkan dana pendidikan anak, gitu ya. Oh, baik, sorry. Apa ya, misalnya membayar asuransi yang tinggi, dia perlu cari uang terus, atau ya daripada malas kan lebih baik kerja gitu kan ya, tidak macam-macam, tidak neko-neko gitu ya, berbuat dosa, kerja terus, workaholic. Atau juga ya kebalikannya, Saudara, lazy busy, sibuk malas, Saudara. Frederick Brunner misalnya mengatakan kata Akedia itu orang yang slothful, orang yang malas itu juga adalah orang yang sibuk. Bedanya kalau orang sibuk itu dia memberikan dirinya aktif, orang yang malas gila itu membiarkan segala sesuatu melalui dirinya. Saudara. Sibuk juga dia, versi yang lain. Ini juga idolatry driven work. Dalam bentuk apa, Saudara? Dalam bentuk itu ya, mager itu. Ya, di sofa cuman tidur-tiduran. Itu juga adalah, saya bukan bilang tiap kali orang tiduran di sofa
malas gitu ya, bukan. Tapi maksudnya adalah orang yang memang ya membiarkan segala sesuatu, udahlah aku nggak mau jadi workaholic, aku nggak mau jadi orang yang salah, jadi lebih baik ngapain? Lebih baik aku di rumah saja, berdoa gitu ya. Itu juga nggak benar, Saudara. Oke, Saudara. Kita tentu tahu ini aspek ini ya, praktis, redemptif. Salib itu membebaskan kita dari semua upaya mengandalkan diri, karena saudara mau kerja apapun, keselamatan saudara nggak bisa beli. Salib itu membebaskan Anda dari memegahkan diri. Anda mau punya pencapaian apapun, Anda adalah orang berdosa yang harus dihukum, maka Anda perlu sesuatu yang Anda nggak bisa upayakan. Anda dibebaskan juga untuk mencari untuk diri, karena Tuhan kasih, ya. Itu bukan saudara berusaha lagi, dan saudara nggak perlu takut kehilangan itu, seperti dunia bekerja yang idolatry driven itu. Tapi Tuhan kasih betul-betul menjadi milikmu. Dan ternyata dia membebaskan kita dari upaya-upaya yang salah, Saudara. Jadi ini bukan masalah kerja atau nggak kerja, bagaimana pembagian waktu istirahat, apakah minggu boleh nonton bioskop, apakah minggu tetap boleh buka toko. Ini bukan tentang itu, Saudara. Ini tentang bagaimana saudara itu menjaga panggilan hidup kudus. Berarti kerjamu sekarang harus melayani Tuhan. In what way? Itu banyak sekali, Saudara. Banyak sekali. Masih ada 7 slide apa ya? Saya kira banyak sudah habis. Coba kita lihat ya. Stewardship. Saya lupa ini mau ngomong apa sih. Tapi stewardship itu konsep. Saudara tahu stewardship artinya apa? Penata layan ya, lebih tepat ya. Steward. Kalau saudara ke Jogja, ada yang namanya abdi dalam. Kalau saudara ke daerah keraton gitu ya, mereka itu kadang-kadang turun-temurun kan. Anaknya jadi orang yang melayani di keraton. Anak dari anaknya, cucunya juga melayani di keraton. Dan mereka tuh bangga. Ini saya namanya ini anak saya. Itu cucu saya juga nantinya akan mengabdi kepada siapa itu? Sultan. Itu prinsip stewardship, Saudara. Dia dengan bangganya, kerjaan ini baik, ini panggilan hidup, bukan cuma sekedar cari duit, dan kalau bisa diturunkan kepada anak. Itu penata layan, stewardship. Ini prinsip kerja, Saudara, yang sudah dibebaskan tadi, redemptive work itu, dan dia akan menjadi seorang penata layan. Tentu, konkretnya, saudara kerjanya macam-macam. Jangan semua jadi hamba Tuhan. Kita enggak laku, Pak Amin, nanti gitu ya. Semua hamba Tuhan di sini, kita enggak bisa ngajar. Tapi semua punya tugasnya masing-masing. Saya bingung karena Pak Amin enggak senyum gitu ya. Saudara boleh lihat ke belakang. Anyway, stewardship. Saudara bekerja di dalam bidang apapun, be a steward. Jadilah penata layan di sana. Nasihat tidak terlalu praktis. Oke, jadilah penata layan yang baik. Segala sesuatu harus saudara gumulkan. Setiap hal yang Tuhan berikan, be a steward. Starting point, proses, ending point. Ini menarik, Saudara. Kalau Anda memilih sebuah pekerjaan atau sedang melakukan pekerjaan, remember kita semua punya alpha point, kita menuju satu goal, satu omega point, dan semua di dalam sini proses. Saudara bukan hanya harus beres di motivasi Anda bekerja, dan saudara tidak hanya boleh beres di dalam proses, tapi juga apa yang akan terjadi dari pekerjaanmu. Mau naikin barang toko, boleh enggak? Boleh, naik bahan baku naik ya, harga harus naik, Saudara. Sudah pasti. Gitu. Kalau saudara nggak naikin ya kukut gitu kan ya. Oke, tapi naikin berapa banyak naiknya? Naiknya boleh nih. Motivasinya apa? Supaya toko tidak tutup gitu kan ya. Toko survive. Ini alpha point baik, Saudara. Kalau tokonya tutup, pegawai dipecat, wah, nggak makan, Saudara. Oke, proses. Kira-kira apa yang mesti dilakukan? Oh, saya mesti lihat toko A naik berapa, toko B naik berapa, toko C naik berapa. Saya mau rusak pasar sekalian gitu ya, karena saya punya uang untuk dibakar, atau saya mau bersaing gitu ya. Lebih nyambung Pak Budi gitu ya. Mau bersaingkah? Bersaing seberapa sehat? Bersaing seberapa kotor? Itu tipis kan? Tipis kan ya? Ini kan ada teori ekonominya, tapi saya bukan cuman pikir proses. Ini legal loh. Jadi kalau saya mau dicari salahnya, saya nggak salah, buktikan saya salah gitu kan ya. Bukan cuman itu. Tujuan akhirnya apa? Pengen semua toko lain tutup atau pengen semua toko lain buka kita yang tutup, which is konyol gitu ya. Atau kita semua bisa makan. Tentu ada yang makan lebih banyak dan ada yang makan lebih sedikit. And that's okay. Itu dunia, sudah. Setrika ada yang halus, ada yang nggak halus. Itu dunia, sudah.
Itu fakta, dari setrika sampai urusan toko konsisten, Saudara. Jadi Saudara lakukan yang mana, Saudara? Alpha point, proses omega point, semua mesti konsisten. Dan kita mungkin kalau kita jelaskan semua, orang itu akan ada yang tetap nggak setuju dengan kita kan. Oh enggak, harusnya begini. Ya itu pergumulan masing-masing. As a steward, saudara dipanggil untuk bergumul di dalam semua hal ini, saudara. Dan ini prinsip etika ya. Ini prinsip etika. Saudara bisa pakai ini untuk basically almost anything. Boleh tato enggak? Nah, coba pikir, saudara. Alpha point, proses, omega point. Nah, coba dipikir gitu ya. Boleh apa misalnya makan minum es teler gitu misalnya. Kalau tato kan kesannya kayak harusnya enggak dong. Kalau es teler ya nggak apa-apa gitu ya kan sedang manis. Belum tentu saudara. Etika. Nah, ini kompleks ya. Lama-lama kita akan terbiasa untuk melakukan itu secara natural saudara. Tentu tidak sempurna ya. Kita bisa jatuh juga tentu. Oke. Ya menyusun perencanaan tentu ini hal yang konkret. Saudara bukan hanya seorang yang berhikmat, Anda diberikan hikmat, tapi Anda dipanggil untuk bersandar kepada Allah di dalam perencanaan. Kalau saudara baca di dalam Yakobus 4, ini bukan cuma kasih slogan jika Tuhan berkehendak, Deo volente itu ya, bukan. Tapi Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 itu bicara mengenai waktu saudara mau melakukan sesuatu, saudara memikirkan Tuhan atau tidak di dalam perencanaan. Bukan cuma tambah kalimat kalau Tuhan berkenan, tapi semua isinya adalah tentang diri ya sama aja, saudara. Ya sama aja. Jadi saya berapa hari lalu itu dapat broadcast, saudara. Tahun sekian kalau bisa begini-begini, tahun sekian kalau bisa gereja saya begini-begini, tahun sekian kalau bisa gereja saya begini-begini. Wih, banyak suruh. Sampai kira-kira tuh 30 tahun ke depan. Keren kan ya? Perencanaan masa panjang. Berhikmat. Tetapi kok semua cuma bicara angka, tidak satu pun menyebut pertumbuhan rohani. Tidak satu pun bicara mengenai pelayanan. Semua bicara angka, pembangunan, bikin ini, bikin sekolah, bikin rumah sakit, bikin A, B, C, D, E, F. Wah, something wrong sudah kayaknya. Ya. Meskipun di sudut dituliskan kalau Tuhan pimpin. Menyusun prioritas sebagai penata layan berarti Anda harus berdoa, saudara harus ingat Anda adalah creature. Ada aspek creatureliness, keterciptaan atau Anda adalah diciptakan oleh Allah. Maka saudara perlu dependent kepada sesuatu yang lain. Dan kemudian juga di aspek yang lain, saudara menyusun prioritas berarti ada disiplin, ada hal yang kita harus cut off ketika kita berusaha untuk melayani Tuhan. Dan jangan lupa, saudara, menyusun sabat artinya be dependent itu secara konkret. Percaya Tuhan itu memelihara pekerjaan saudara. Ini potensi yang besar di dalam hal bekerja. Tentu saudara masih banyak hal potensi yang bisa kita bicarakan, tetapi kita hari ini stick kepada mandat ilahi, beranak cucu, pernikahan, dan kemudian pekerjaan. Saudara. Oke, kita akan masuk di dalam pertanyaan. Kita akan masuk di dalam pertanyaan jika masih ada pertanyaan. Oke, nggak ada pertanyaan, saudara. Betul ya? Nggak ada ya? Oke, apakah di tempat ini ada pertanyaan? Jika tidak ada, mari kita menutup di dalam doa. Sebelum itu, minggu depan saya mengingatkan pertemuan yang sama kembali bersama Pendeta Agudin pada hari Rabu jam 7 di tempat ini, di dalam pertemuan berikutnya. Saya mohon kesediaan untuk Vikaris Amin boleh memimpin di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami boleh belajar pada malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh kekuatan, konsentrasi yang Tuhan berikan, untuk kami boleh belajar bersama-sama malam hari ini. Kiranya seluruh potensi yang telah Tuhan berikan bagi kami dalam kehidupan kami di dunia ini, kami boleh kembalikan untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Vikaris Filbert mengajar kami malam hari ini. Biarlah Tuhan terus boleh memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.